Bulan ini temanya adalah ketekunan. Memelihara semangat ketekunan. Ayatnya diambil dari Yakobus pasal pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, dikatakan berbahagia gitu saudara. Waktu dikatakan bertahan dalam pencobaan artinya begini. Semua manusia masuk dalam pencobaan. Pencobaan itu kan tujuannya cuma mengalihkan manusia dari fokus mereka terhadap Tuhan. Pencobaan tujuannya cuma itu. Pak, pencobaan saya berat pak. Bapak gak ngalami sih pencobaan yang saya alami. Pencobaan saya ini besar sekali. Kalau kita mengerti bahwa pencobaan itu hanya mengalihkan perhatian kita terhadap tujuan yang akan kita capai bersama Tuhan, maka kita akan menghadapi semua percobaan, apapun bentuknya, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang tahan uji. Ya? Kita sebut sebagai orang-orang yang tahan uji. Nah, ini kan tahan uji, ketekunan, ini kan bukan periode pendek saudara, ini periode panjang. Kalau pendek belum bisa disebut tahan uji. Kalau pendek belum perlu ketekunan gitu saudara, kalau pendek masanya. Ya, ketekunan hanya kalau masa itu panjang. Tapi ayat ini bilang begini, ia akan menerima mahkota kehidupan. Wow, ada hadiahnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang dunia nggak pernah bisa berikan. Nah, dikatakan mahkota. Waktu dikatakan mahkota, ini bukan lagi istilah gereja. Bahwa saudara kalau rajin ke gereja saudara dapat mahkota ya. Aduh, enggak, bukan itu saudara. Mahkota adalah satu istilah khusus yang kita akan belajar secara khusus. Dan mahkota ini hanya kita dapati kalau kita masuk dalam istilah kerajaan. Ingat waktu Tuhan Yesus dimahkotai duri. Jadi mahkotanya ini duri, mahkotanya pencobaan, mahkotanya segala macam hanya untuk merontokkan fokus dia terhadap misi perjalanan. Tapi waktu dikatakan dia dimahkotai, artinya begini. Semua pencobaan yang harus dilewati tidak bisa menghilangkan jati diri dia. Bahwa dia sesungguhnya adalah raja segala raja. Amen. Dia nggak dikasih topi gitu saudara. Disebut mahkota. Ya. Nah, untuk kita mengerti perlunya ketekunan ini, mari kita lihat perjalanan panjang di mana kita akan melihat perjalanan Alkitab atau narasi Alkitab. Mulai dari penciptaan sampai kepada kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saya menyebutnya sebagai peta zaman atau Bible timeline. Tadi saya singgung kalau saya dengan keluarga sama anak-anak ingin pergi ke satu kota lain, maka perlu peta zaman dan kita perlu peta jalan maksud saya. Dan di dalam mengarungi atau melewati jalan yang harus dilewati, tuntunannya ada, petanya ada, tapi tetap perlu tekun. Ya, perlu tekun. Nah, saudara, perjalanan panjang ini atau Bible timeline, saya ajak untuk kita bahas satu Alkitab. Biasanya kan kalau kita belajar Alkitab mungkin satu pasal atau satu ayat barangkali. Ya, kemudian lebih panjang lagi untuk bisa lebih mengerti. Maka satu perikop misalnya, karena ayat ini berbicara tentang apa, sehingga bisa mengerti bahwa maksudnya seperti ini, latar belakangnya. Atau barangkali juga perlu mempelajari satu kitab, bukan hanya satu ayat, bukan hanya satu pasal, tapi juga bicara satu kitab misalnya. Saya pernah menyampaikan bahwa setiap pembahasan yang ditulis di dalam kitab Matius, rupanya kalau kita lihat satu kitab ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kita berbicara atau kita bahas tentang kitab Markus, ini tentang kemanusiaan daripada Yesus. Kalau kita bahas tentang Kolose,
maka satu pasal harus mengerti satu pasal atau satu kitab maksud saya. Kita mengerti tentang bahasa Inggrisnya tuh gini, tentang bukan kedaulatan Tuhan, tapi bahwa Dia tuh di atas segala-galanya, the ultimate of God. What is it? Luar itu perlu satu kitab. Tapi kalau mau mengerti tentang rencana Allah atas muka bumi, kita perlu belajar satu Alkitab. Satu Alkitab itu kan gini, bukan cuma kitab Efesus, bukan cuma kitab Matius, bukan cuma kitab Lukas, tapi dari Kejadian sampai Wahyu. Pak, kita duduk berapa jam Pak nanti Pak? Nanti saya kelaparan, saya coba ringkas. Nah, kalau kita lihat semua narasi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita bisa menangkap apa rancangan Tuhan. Membuat bumi, menciptakannya, dan membuat manusia. So hari ini kita akan bahas dari penciptaan sampai Yerusalem baru. Pak, saya kalau baca Alkitab 3 pasal aja kayaknya lama banget Pak. Baru 3 pasal belum satu kitab. Setelah kita bahas 66 kitab. Oke. Dari Kejadian sampai Wahyu. Siap? Siap ya. Saya lupa tadi bilang semua yang masuk bawa air minum. Atau bawa roti gitu saudara. Jadi dengerin sambil makan kacang itu juga gitu ya. Tapi yang satu ini, pembahasan ini kita nggak bisa lewati. Satu titik demi satu titik. So dari kekal sampai kekal, sebelum penciptaan, sebelum Allah membuat manusia yang diberikan nama Adam, ada satu yang disebut kekekalan. Kekekalan itu kekal 1000 tahun enggak? Belum bisa dibilang kekekalan. 1 juta tahun belum bisa disebut kekekalan. 10 miliar tahun belum bisa disebut kekekalan. So, sebelum langit dan bumi dijadikan, Allah sudah ada di dalam kekekalan. Berapa lama? Jangan tanya saya. Nanti kita tanya rame-rame kalau ketemu dia secara langsung. Ya. Nah, kemudian akhir daripada semua penciptaan ini, akhir daripada bumi yang ada ini, itu juga masuk dalam kekekalan saudara. Berapa tahun? Enggak tahu. Kalau saudara mengerti akan hal ini, sebenarnya kehidupan kita dalam perjalanan kita ini, kita ada dalam kekekalan. Ya, oke, nanti kita bahas ya. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu, gitu. Saudara, sebelum langit dan bumi dijadikan, sebelum manusia dibuat oleh Tuhan, Allah ada di surga. Ya. Allah ada di surga. Sekarang ada di mana? Nanti belajar. Pokoknya Allah ada di surga dulu. Oke. Surga itu apa? Surga cuma tempat. Ya. Surga adalah tempat kehadiran Allah. Tempat kehadiran Allah disebut gereja. Itu nanti. Tempat kehadiran Allah disebut apa saudara? Surga. Nah, di dalam kekristenan diajarkan gini. Tuhan Yesus datang membawa ke surga. Jadi surga adalah tempat kehadiran Allah. Jadi orang yang terima Yesus itu dia belum hadir bersama dengan Allah. Itu pengajaran yang banyak kita dengar. So, surga adalah tempat kehadiran Allah. Nah, kemudian pada waktu penciptaan kita bisa dapati dalam kitab Kejadian, ya, mulai Kejadian 1, sebelumnya langit dan bumi itu kosong, chaos dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut dan sebagainya. Oke. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 setelah Allah menciptakan
daratan, laut dan sebagainya, di ujung daripada creation atau penciptaan itu, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka siapa? Manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini kan tujuan Allah membuat manusia. Di ayat sebelumnya dikatakan begini, serupa dan segambar. Jadi keserupaan dan segambar ini supaya manusia bisa menaklukkan dan berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Ya. Jadi manusia dibuat untuk itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Kata taklukkan dan berkuasa itu muncul di sana, bahasa aslinya have dominion. Nah, kenapa have dominion? Itu begini. Dominion Allah, kedudukan Allah ada di surga, kemudian Allah menempatkan surga di muka bumi, dan Allah memakai manusia untuk melakukan pemerintahannya. Jadi kata taklukkan dan berkuasa adalah istilah pemerintahan, bukan istilah gereja. Bahasa aslinya yada atau have dominion. Nah, pemerintahan Allah dipindahkan pada waktu itu dari surga ke bumi. Keberadaan surga tetap ada, ya, tapi Allah memerintah muka bumi, dan selalu pemerintahan Allah di muka bumi melalui manusia. Nggak pernah tidak melalui manusia. Dan manusia ini sebelumnya itu diberkati, kalau sudah lihat ayat 26-27, supaya mereka memiliki kemampuan untuk beranak cucu dan kemudian memerintah. Taklukkanlah dan berkuasalah. Jadi pemerintahan yang Tuhan bangun di sini adalah pemerintahan di mana Allah sendiri yang menjadi rajanya. Pemerintahan ini pemerintahan kerajaan, bukan pemerintahan demokrasi. Dan manusia itu dibuat untuk memerintah ciptaan langit, bumi dan sebagainya. Manusia tidak pernah diciptakan atau dibuat untuk memerintah manusia. Oke. Manusia tidak pernah diberikan kewenangan untuk memerintah manusia. Lupa, kok selama ini ada orang-orang yang harus diperintah? Nanti kita lihat. Tapi kita mesti mengerti dulu. Kalau ini kita tarik ke keluarga, maka nggak ada suami memerintah istri, istri memerintah suami. Enggak ada. Makanya kita mengerti waktu kita dikatakan gini, perkataan minta tolong itu sangat kuat. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang hal ini. Jadi saudara, pada waktu itu Allah menurunkan surga ke bumi di mana? Di Taman di Eden. Karena di Taman di Eden Tuhan hadir di sana bersama Adam dan Hawa. Betul? Tadi kita belajar gini, surga adalah tempat kehadiran Tuhan. So berarti surga ada di Taman di Eden. Kalau kita perhatikan kan Allah berjalan-jalan di Taman di Eden, ngobrol sama Adam dan Hawa. Gitu loh. Jadi surga turun ke muka bumi. Ya. Nah, kemudian kita dapati di dalam Kejadian 3 ayat 23. Dikatakan lalu Tuhan Allah mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, pada waktu itu kalau saudara pelajari Kejadian pasal 3, saudara dapatnya di sini begini. Manusia melakukan menurut kehendaknya sendiri. Sudah dilarang jangan makan buah dari pohon ini, tetapi tetap mereka memakannya. Nah, karena mereka memakannya, mereka menentang apa yang Tuhan tetapkan, atau mereka menentang pemerintahan Tuhan. Nah, pada waktu mereka menentang itu, mereka diusir dari Taman di Eden dan mereka harus mengusahakan tanah dari mana ia diambil. So, pada waktu itu pemerintahan Allah tidak lagi ada di muka bumi karena Allah selalu memerintah muka bumi melalui manusia.
Tapi manusia terpisah dari Allah. Sehingga manusia tidak lagi bisa menikmati surga di muka bumi. Sehingga untuk dikatakan mereka mengusahakan tanah dari mana diambil, mereka harus berusaha tanpa kekuatan Tuhan. Tanpa kuasa yang mereka terima dari Tuhan. Itu sebabnya manusia berpeluh untuk makan dan minum. Kenapa terjadi? Semua karena dosa. Saya sudah perhatikan di dalam kitab Kejadian, Tuhan bilang begini, setelah Tuhan membuat semua itu, Tuhan bilang gini, makananmu udah aku sediakan. Betul saudara? Engkau bisa makan dari biji-bijian dan sebagainya, sudah aku sediakan kata Tuhan. Tapi dosa membuat mereka harus mengusahakan makanan mereka sendiri. Mereka harus hidupi diri mereka sendiri. So, kalau kita kembali kepada ayat tentang ketekunan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saya cuma mau sampaikan begini, nih, pencobaan sudah ada dari awal. Saya pernah ngobrol sama istri saya, kenapa ya masalah ada terus ya? Kok nggak habis habis gitu loh? Ketemu orang ngomongnya masalah, ketemu orang yang ngomong udah selesai, tapi ketemu lagi masalah. Ya itu orang lain, tapi dalam kehidupan kami kok nggak selesai-selesai ya? Hei saudara, sejak awal masalah udah ada. Makanya perlu tahan uji. Ya? Nah, Kejadian 3, manusia menjadi orang berdosa. Kejadian 3 ayat 23, saudara perhatikan begini. Ya, saudara, itu ciri orang berdosa. Mereka diusir dari tempat di mana Allah hadir. Oke. Kalau saudara hubungkan dengan Roma 3 ayat 23, ini sama ya, 3:23 ya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul saudara? Nah, waktu mereka melakukan dosa, apa yang hilang dari mereka? Mereka kehilangan Allah? Enggak, Allah tetap kok mengasihi mereka. Apa yang hilang? Yang hilang adalah pemerintahan Allah melalui manusia. Ya. Kata pemerintahan ini, pemerintahan Allah itu bukan demokrasi. Pemerintahan Allah bentuknya kerajaan. Jadi sejak penciptaan, sebenarnya apa yang Tuhan buat di muka bumi, Tuhan membangun kerajaannya. So, istilah have dominion adalah istilah kerajaan. Seperti ada satu kerajaan yang memperluas wilayahnya dan mendominasi wilayah lain. Itu wilayah kerajaan. So sistem pemerintahan Allah adalah sistem kerajaan saudara ya. Itu sistem pemerintahan Allah. Kita mesti sistem pemerintahan Allah yang sekarang ini lewat gereja itu bukan demokrasi. Itu teokrasi. Tetap harus teokrasi. Demokrasi buatan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang gini, berdoalah kerajaan Allah yang turun. Nah, saudara, maka pemerintahan atau kerajaan Allah hilang pada waktu itu. Pemerintahan Allah tidak ada lagi di muka bumi. Dan apa yang terjadi? Manusia tidak lagi bisa menikmati alam surgawi. Allah nggak pergi, tetap Allah tidak mau rancangannya gagal. Cuman yang bedanya begini, surganya nggak lagi di bumi. Allah cuman menaungi mereka. Allah berikan berita-berita lewat nabi-nabi dan sebagainya. Nah, waktu itu, ini manusia nih ya, ini manusia. Saudara perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel ini kan sejak Adam dan Hawa mereka kehilangan pemerintahan Allah. Ya. Itu tambah keras lagi pada waktu keturunan Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Itu yang terjadi. By the way, kasus itu yang bikin chaos adalah karena Nuh nomor 2-kan istrinya. Itu nanti bagian istri saya mungkin. Ya kalau sudah lihat Alkitab.
Nuh beserta anak-anak dan istrinya. Nggak pernah Nuh beserta istri dan anak-anaknya. Oke? Nah, 1 Samuel 8 ayat 5. Dan berkata kepadanya. Jadi sebelumnya ini orang-orang Israel berkata kepada Samuel. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Jadi kalau bapaknya nabi, anaknya belum tentu juga nabi ya saudara ya. Dalam hal ini Samuel luar biasa tapi gagal membangun keluarga. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Jadi bangsa Israel minta seorang raja. Ayat yang ke-6, Samuel kesal, Samuel sedih sekali karena Samuel taunya gini. Yang jadi raja atas kehidupan mereka harusnya Allah. Jadi ayat 6 berbunyi, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kemudian Samuel curhat kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Ya. Kok balik? Ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Stop sampai di sini. Pada waktu itu akhirnya Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, biarlah mereka angkat seorang manusia menjadi raja. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara, ini bukan seizin Tuhan. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi seakan-akan itu seizin Tuhan, saya mau katakan bukan seizin Tuhan, itu karena ketegar tengkukan orang Israel. Perhatikan pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka itu dikatakan dalam Mazmur 78, mereka membatasi Allah seakan-akan Allah tidak sanggup memberi mereka makan minum dan mereka paksa Allah untuk memberikan mereka daging. Allah memberikan burung puyuh bukan karena Allah mau memberikan, tapi karena ketegar tengkukan mereka. Jadi kalau kita menerima sesuatu, coba periksa ini benar dari Tuhan apa enggak. Benar semaunya, sekendak Tuhan apa enggak. Perhatikan yang selanjutnya, kita ketemu semua ini. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Jadi Samuel pada waktu itu dia mengeluh waktu mereka itu minta raja itu sama dengan gini. Hei, kami nggak mau lagi kamu jadi nabi, karena nabi pada waktu itu adalah yang mengatur pemerintahan di sana. Samuel kecewa karena Samuel disingkirkan oleh bangsa Israel. Tapi ayat ini, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Coba lihat, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi sebenarnya begini. Tuhan tetap, Allah tetap ingin menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel memilih manusia untuk menjadi raja atas diri mereka. Apa yang terjadi? Chaos terjadi. Ini terjadi dalam kehidupan banyak manusia saat ini. Waktu manusia menempatkan diri mereka menjadi raja atas diri mereka. Bukan menempatkan raja segala raja atau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Waktu manusia berkata, aku cuma mau lakukan kehendakku. Ciri kerajaan, ciri seorang raja adalah kehendaknya harus jadi. Pada waktu manusia berkata, aku mau yang terjadi adalah kehendakku. Manusia sedang menyingkirkan Allah dalam kehidupannya. Bangsa Israel menjadi pelajaran bagi semua orang Kristen. Waktu orang Kristen berkata, aku mau lakukan yang aku mau lakukan, aku melakukan segala sesuatu menurut caraku sendiri, mereka sedang menyingkirkan Allah sebagai raja yang harusnya memerintah kehidupannya. Bukankah itu sama dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Jadi dengan mengerti ini kita mengerti sekarang kenapa kalau orang lakukan kehendaknya sendiri kehidupannya hancur lebur, chaos. Mereka singkirkan Tuhan. Jadi saya mau katakan kalau ada manusia, mau orang Kristen, mau berdoa sungguh-sungguh, mau kelihatannya pintar Alkitab, semuanya. Tapi dia bilang gini, aku
Aku cuma melakukan menurut caraku sendiri. Dia sedang buang Tuhan sebagai raja atas hidupnya. Karena kalau dia tetap mau Yesus sebagai raja atas hidupnya, maka bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak sang raja yang jadi. Amen? Gitu. Nah, ini dalam semua sisi kehidupan, saudara ya. Jadi keinginan Allah adalah Allah tetap menjadi raja dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk mengembalikan keadaan di Eden gitu saudara. Sehingga mereka bisa menikmati alam surgawi. Tapi mereka buang Yesus, buang Allah sebagai raja. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel 8 ayat 19 bunyi begitu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Siapa yang menjadi raja atas kehidupan kita? Kitakah yang menentukan jalan hidup kita? Atau Tuhan yang menentukan? Gitu, ya. Jadi, oke, kita terus. Loh Pak, katanya diajarin, hai warga kerajaan, bukankah kami raja? Biar Tuhan yang ngangkat, bukan kita yang ngangkat diri kita. Apakah Tuhan menyerah dengan semua itu? Dengan rencana awal Allah? Tidak. Dia kirim anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kita akan mengenal yang disebut penyaliban. Ya. Yesus datang. Coba perhatikan berita Tuhan Yesus. Beritanya adalah bertobatlah. Kenapa perlu bertobat? Sebab kerajaan. Jadi kita ngerti sekarang. Allah membuat langit, bumi, menciptakan semua, membuat manusia untuk membangun kerajaannya. Bangsa Israel, mulai dari Adam, bangsa Israel menolak Yesus sebagai raja. Menolak kerajaan Allah. Kemudian Yesus datang. Apa yang dia bilang begini, hei, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk membawa manusia ke surga. Kenapa saudara? Saudara gini, surga adalah tempat kehadiran Allah, betul? Waktu Yesus datang, dia membawa surga ke muka bumi. Dan surga di muka bumi adalah pemerintahan Allah yang disebut kerajaan Allah. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya cuma mau bilang begini saudara. Waktu itu Tuhan Yesus belum mati kan? Gitu. Jadi dia bilang sudah dekat. Tapi waktu dia mati dan bangkit, kerajaan Allah itu jelas ada di muka bumi lagi. Nanti kita lihat itu. Jadi saudara, dari ayat ini kita mengerti begini. Misi Tuhan Yesus itu bukan misi keselamatan. Misi Tuhan Yesus adalah membangun kembali kerajaannya. Atau disebut pemulihan kerajaan. Rediscovering the kingdom. Oke? Kita mengerti sekarang kenapa berita pertobatan itu penting. Kenapa berubah cara berpikir itu penting? Gitu. Karena tanpa merubah cara berpikir, bertobat itu merubah cara berpikir ya, cara pandang. Tanpa merubah cara pandang, manusia tidak akan pernah mengerti tentang kerajaan Allah. Enggak akan pernah mengerti. Waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang begini, kalau kamu gak kembali dilahirkan kembali. Maksudnya kamu harus mati dari hidupmu yang lama. Melihat kerajaan Allah aja gak bisa. Jangan tinggal di dalamnya. Padahal kerajaan Allah itu surga. Jadi saya cuma mau katakan begini. Bahwa pertobatan adalah berita kematian. Berita kematian setiap mereka atas cara berpikir mereka menurut apa yang mereka benar, mereka pandang benar.
Berita kematian terhadap masa lalu mereka. Berita kematian terhadap kehendak mereka sendiri. Nah, bukti pertobatan adalah di kebangkitan. Bahwa mereka meninggalkan semuanya. Jadi kalau mau tahu berita kerajaan, harus bertobat, harus mati dari cara pandang yang lama. Oke, saya berikan pembuktiannya. Gini. Waktu Yesus datang ke muka bumi, dia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Nah, apa pandangan orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki terhadap Mesias? Pandangan mereka adalah Mesias membangun kembali kerajaan Israel dengan menghancurkan kerajaan Romawi sehingga mereka dimerdekakan. Betul? Nah, pada waktu mereka mendapati begitu sederhana kehidupan Tuhan Yesus, mereka mendapati bahwa dia menyamakan dengan Allah, dia mendapati ini, dan ternyata Tuhan Yesus itu tidak datang dengan segala pasukan tentara berkuda. Tuhan Yesus nggak naik di atas kereta kencana, Tuhan Yesus nggak bawa semua yang hebat-hebat seperti zaman Daud. Mereka menolak Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus. Hanya karena mereka nggak mengerti tentang pemahaman kerajaan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ini bukan hanya dialami oleh orang Yahudi. Ini juga dialami oleh para murid. Para murid kan juga gitu. Para murid mengharap bahwa, waduh, ini Mesias, membebaskan kami, bawa kerajaan yang baru, membebaskan kami dari tekanan bangsa Romawi. Tapi pada waktu Tuhan Yesus, dia diadili. Enggak berbuat apa-apa, dia dicambuk. Murid lari. Kenapa murid lari? Murid enggak nangkep berita kerajaan. Jadi gagal paham tuh bahaya ya. Jadi bertobat itu bukan cuma tinggalkan kelakuan yang dosa. Enggak. Bisa melihat bahwa rancangan Allah adalah kerajaan. Ayatnya kan jelas tentang ini. Jadi pertobatan adalah berhenti atau berubah cara berpikir dari cara berpikir kerajaan dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Nah, kita jadi mengerti bahwa pujian dan penyembahan ini bukan berita gereja. Ini berita kerajaan. Ya. Anak saya enggak datang menyembah saya. Seseorang hanya datang menyembah hanya kepada Sang Raja. Betul? Kalau orang Kristen ngerti ini waktu mereka datang beribadah, di hadapan siapa mereka berdiri, maka keberadaan mereka tempat ini datang untuk menyembah Dia. Datang untuk memuji Dia. Ini berita kerajaan semua. Saya katakan tadi berubah dari saya mengatur hidup saya dengan cara saya menjadi firman Tuhan yang menjadi landasan hidup. Makanya kan perlu belajar firman Tuhan supaya keluar dari cara yang lama. Dari mana tahu bahwa cara saya harus dirubah sesuai dengan apa yang dikatakan Sang Raja? Enggak ada cara lain selain baca Alkitab. So baca Alkitab, mempelajarinya, mengajar, membedah semua. Itu semua berita kerajaan. Bukan cuma untuk pergi ke surga, saudara. Kenapa? Karena Yesus datang, surganya dibawa sama Dia ke sini. Jadi saya beribadah, saya tahu kenapa saya beribadah. Karena ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan dengan cara saya. Jadi orang boleh aja dia ngaku berdoa sungguh-sungguh. Boleh aja dia mengaku dia kuasai firman, tapi kalau dia beribadah dengan cara dia belum bertobat. Selesai. Oke, kita belajar kan dari narasi ini kan.
Kita belajar banyak gitu saudara. Nah pertobatan kita memang tahap demi tahap karena cara berpikir kita kan nggak bisa kayak kita naik mobil kemudian salah arah U-turn langsung, jungkir balik tuh mobil. Itu sebabnya perlu ketekunan kan? Karena di dalam perjalanan hidup ini saudara akan selalu dicobai, selalu dicobai, selalu dicobai. Nah sekarang tahan uji nggak untuk tidak keluar dari misinya Allah, yaitu tentang kerajaan. Selalu dicobai. Yesus saja dicobai, kita ini kan setengah Yesus juga enggak, atau belum lah. Tapi menuju nanti ya. Nah iya, iblis saja sama Yesus yang nggak takut kok, apalagi sama kita. Nah, saudara, jadi kalau ditanya pertobatan itu apa? Jawabnya, pertobatan itu kematian. Nah, kemudian apa misi Tuhan? Saudara bisa dapatkan di dalam misinya Mesias, di dalam Matius 16 ayat 18. Waktu Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, lihat murid-murid itu salah paham semua kan? Kamu seperti Yeremia, seperti Elia dan sebagainya. Sampai kepada Petrus bilang, kamu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang begini, bukan kamu yang mengatakan, tapi itu Bapa di surga. Terus beritanya apa setelah itu, coba lihat. Beritanya begini. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat adalah kata eklesia yang diutus, gereja yang diutus. Gereja yang diutus ini bukan istilah gereja, ini istilah kerajaan. Yaitu diutus untuk mengalahkan kerajaan dunia. Kalau mengerti akan hal ini, alam maut gak bisa menguasai saudara dan saya. Berarti gak mati Pak? Iya. Pelajari aja minggu lalu. Gitu. Jadi fungsi gereja sekarang apa? Fungsi gereja adalah pembawa misi kerajaan kan? Betul nggak saudara? Saudara dan saya nggak bisa bawa misi kerajaan keluar kalau nggak hidup dalam gaya hidup kerajaan. Bagi saudara dan saya nggak bisa hidup dalam gaya hidup kerajaan sebelum cara berpikir kita tentang kerajaan. Dari awal sampai Tuhan Yesus datang itu semua bicara tentang kerajaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dia bilang begini. Dan Injil kerajaan ini bukan Injil keselamatan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia yang menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Diberitakan di seluruh dunia. Pertanyaan saya, siapa yang akan memberitakan Injil kerajaan? Loh Yesus sudah selesai loh saudara. Siapa yang memberitakan Injil kerajaan? Kita kan. Amanat agung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan. Ayatnya selanjutnya gini. Maka aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Saudara mau disertai Tuhan? Jadi utusannya Tuhan dalam misi kerajaan. Jadi gereja harus hidup dalam gaya hidup kerajaan. Dan gereja, saudara dan saya adalah pembawa misi perluasan kerajaan Allah. Karena pada waktu kerajaan Allah ditegakkan, surga kembali ke bumi. Ini semua ayat-ayat peneguhan, dia bilang sudah selesai. Waktu dia bilang sudah selesai, apa yang selesai? Misinya Tuhan Yesus mengembalikan kerajaan sudah selesai. Sisanya misi saudara dan saya. Perhatikan kisah 1 ayat 8. Saudara dan saya yang diutus. Masalah, kesibukan, dunia kerja membuat manusia tidak berjalan seperti ini. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Dan pada waktu mereka hidup untuk diri mereka sendiri, mereka sedang menyingkirkan Yesus sebagai raja dalam kehidupannya.
Oke. Gitu. Nah, Yesus selesai, begitu dia bilang sudah selesai, apakah Tuhan meninggalkan manusia? Enggak. Justru ini titik balik dalam kehidupan saudara dan saya. Diberikannya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-17, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 8-11. Semua tentang Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Dan ini bicara tentang mengalahkan penguasa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bait Roh Kudus. Siapa bait Roh Kudus? Saudara dan saya. Dengarnya, 1 Korintus 6 ayat 19, saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah kan? Terus kalau tubuh kita Allah hadir, berarti sorga ada di kita dong. Nah, sorga kan tempat kehadiran Allah kan? Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dia bicara itu waktu dia masih hidup di muka bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alam surgawi kembali ke muka bumi. Alam surgawi, saya katakan alam surgawi karena belum surga secara fisik. Jadi saya mau katakan sama saudara, kalau kita mengerti berita kerajaan, saudara kita sudah ada dalam surga. Saya tanya sama saudara, siapa yang ada di dalam kita? Iblis, Pak. Ya udah, berarti bukan surga. Siapa ada dalam kita? Yesus, Pak. Loh, Yesus tinggal di kita. Kan surga tempat kedudukan Allah. Kalau kita mengerti bahwa Allah itu kedudukannya di kita, apa yang kita kerjakan? Cuman meninggikan dia sebagai raja segala raja dan hidup dalam kehendaknya kan? Jadi kita mengerti konteksnya semua. Kita mengerti semua pemaparan-pemaparannya tentang kerajaan Allah. Nah, semua ini selalu ada gangguannya. Bahkan iblis saja datang ke Yesus. Kalau kamu menyembah aku, kata iblis, aku berikan segala kemuliaan kerajaan muka bumi. Karena peperangan kita nanti membawa misi kerajaan Allah adalah berperang dengan kerajaan dan penguasa di udara. Kerajaan setan. Itu sebabnya Roh Kudus ada dalam saudara dan saya. Kisah 1 ayat 8 diberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk membawa misi kerajaan. Karena pembawa misi kerajaan selalu akan dihadang oleh kerajaan kegelapan. Itu sebabnya masalah gak pernah selesai. Pesannya, tahan ujilah dan tekun. Amen. Jadi waktu Roh Kudus itu diberikan, kita gak heran dengan perkataan Tuhan. Kalau kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang kau lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Filipi 4 ayat 13, aku dapat menanggung segala perkara. Karena Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Di mana dia berikan kekuatan? Bukan kita belanja kekuatan di satu toko. Dia ada dalam kita. Seorang Kristen yang mengerti ini, dia hidup dalam gaya hidup kerajaan. Di mana Yesus jadi raja atas hidupnya. Jadi pemerintahan Allah di muka bumi melalui manusia atau orang percaya itu membawa alam surgawi. Saudara kan pernah dengar berita tentang damai sejahtera Allah yang memerintah segala akal. Masalah ada? Yes. Tapi waktu pemerintahan Allah ada dalam hidup saudara dan saya, damai sejahteranya gak bisa tercuri. Ya. So, ini kembalinya surga ke muka bumi loh saudara. Gitu, lewat pemerintahan Allah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan peneguhannya. Kolose 1 ayat 27 bilang begini.
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggrisnya, Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang diurapi, Holy Spirit, Mesias ada di dalam saudara dan saya. Kita punya pengharapan dan kemuliaan. Kata kemuliaan adalah berita kerajaan. Ya. Dan kemudian Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose, inti daripada pemberitaan kami hanya satu, yaitu tentang kerajaan Allah ini. Saudara bisa baca dalam Kolose 1 ayat 29. The substance of our message is Christ in you. Kristus dalam kita kan pemerintahan kerajaan. Karena sistem Allah itu adalah sistem kerajaan. Oke? Baru masuk di dalam kedatangan Tuhan yang kedua. Ini perjalanannya panjang, makanya butuh ketekunan ya. Kedatangan Tuhan yang kedua, SC itu kan second coming. Saudara bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan pada waktu tanda diberi dan sangkakala ditiup. Tuhan turun. Belum ke muka bumi, masih di awan-awan. Saudara kalau belajar di RBS, Rock Bible Study, ini diperinci dengan sangat jelas. Masih di awan-awan. Tapi manusia, orang benar yang mati dalam Kristus, dia dibangkitkan, dirubah dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini bicara kerajaan. Kemudian saudara dan saya kalau masih hidup waktu Tuhan Yesus datang, kita dirubah dalam tubuh kemuliaan. Amen? Gitu. Wahyu 22 ayat 7 mengingatkan aku datang segera. Dan setelah itu masuklah 1000 tahun damai, Millennium Kingdom. Nah, Millennium Kingdom masa 1000 tahun damai. Surga secara fisik ada di muka bumi. Tuhan Yesus secara fisik memerintah, pusat pemerintahannya di Yerusalem. Dan saudara dan saya ada di dalam kerajaan cabang-cabang. Tapi ikut memerintah dengan polanya Tuhan. Karena waktu itu iblis diikat, ada yang tanya, Pak waktu iblis diikat manusia bisa lakukan dosa enggak? Bisa banget. Karena iblis itu adalah malaikat menjadi iblis hanya karena satu yang disebut kehendaknya. Jadi manusia lakukan dosa, enggak usah urusan iblis, kehendak dia jalan. Itu dia dalam dosa kan. Gitu. Jadi manusia suka bilang, ini gara-gara iblis, gara-gara DE. Hei, terus apa yang ada di dalam kamu? Gitu. Setelah itu pengadilan tata putih besar. Nah, waktu pengadilan tata putih besar ini sebelum masuk dalam kekekalan. Yang namanya nggak ada dalam kitab kehidupan. Itu kekal di neraka selama-lamanya. Jadi neraka sekarang belum diisi. Orang berdosa parkir di Hades. Orang dalam Tuhan parkir di Firdaus. Surga dan bumi. Surga dan neraka belum diisi. Amin. Nah pada waktu itu, terus selesai gimana? Kita ke surga Pak. Saudara, baca Wahyu 21. Gini, Yerusalem baru turun. Yerusalem baru adalah tempat kedudukan Allah atau takhta Allah. Oke, turun kemana? Ke bumi. Surga ada di mana? Di bumi. Karena firman Tuhan berkata langit dan bumi itu akan lenyap. Dan muncul langit dan bumi baru. Kalau kita mengerti ini, kita berjalan dengan firman yang berbunyi, segala kuasa baik di langit, di atas bumi, di bawah bumi, harus bertukuk lutut di bawah kaki Sang Raja segala Raja. Saudara dan saya akan berjalan dengan kuasa itu. Jadi orang Kristen itu kalau ada yang sakit, tolong doakan aku sakit. Itu doanya enggak gini, Tuhan sembuhkan dia. Enggak. Orang Kristen itu kalau diminta, tolong doakan saya. Kita yang menyembuhkan. Heal the sick. Tuhan bilang gini, jangan minta aku yang nyembuhin. Kamu yang harus menyembuhkan. Itu perintah Tuhan yang bunyinya. Heal the sick. Sembuhkanlah yang sakit.
Lah orangnya mati, bukan urusan saudara kan? Betul kan saudara? Gitu. Kalau soal kesembuhan istri saya nih, aduh pewahyuannya kuat. Kenapa sih orang Kristen minta kesembuhan lagi? Orang Kristen gak ngerti lah bahwa kesembuhan telah diberikan. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Sudah gak saudara? Jadi yang dibutuhkan apa? Cuman pemulihan aja kan? Gitu. Cuman pemulihan. Itu aja. Nah, Yerusalem baru itu dalam kekekalan. Jadi kegoncangan pasti, Allah akan mengoncangkan langit dan bumi itu pasti. Tapi berbahagialah saudara yang ada dalam kerajaannya. Jadi kita mengerti sekarang kenapa disuruh bertekun. Jangan hilang berita kerajaan ini. Itulah peta zaman. Dari awal yang Tuhan bangun di muka bumi adalah kerajaannya. Terus kerajaannya tetap ada sampai kepada kerajaan 1000 tahun. Bahkan Yerusalem baru di mana sang raja bersama dengan kita selama-lamanya. Bagian saudara dan saya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita mengerti, kita sudah ada dalam kekekalan. Kita berdoa.